Industri modeling yang penuh dengan persaingan memunculkan wajah-wajah baru setiap harinya. Mereka berharap bisa mendapatkan perhatian dari agensi besar, fotografer ternama, atau brand mewah. Tapi, dari sekian banyak model yang memiliki paras menarik dan tubuh ideal, hanya segelintir yang benar-benar sukses bertahan dan berkembang. Apa yang membuat mereka berbeda? Bukan sekadar tinggi badan yang memenuhi standar runway atau wajah yang fotogenik di depan kamera. Ada sesuatu yang lebih dalam, personal branding. Inilah yang membuat seorang model diingat, diincar oleh klien, dan memiliki karir yang bertahan lama di industri yang begitu dinamis ini. Banyak yang mengira bahwa menjadi model hanya soal tampil cantik atau tampan, mengikuti arahan fotografer, dan menjalani sesi pemotretan. Tapi realitanya, modeling adalah bisnis. Dan seperti bisnis lainnya, citra atau branding adalah segalanya. Seorang model yang memiliki personal branding kuat tidak hanya dikenal karena fotonya yang bagus, tetapi karena karakternya, profesionalismenya, dan nilai unik yang dibawanya ke dalam industri. Bayangkan dua model dengan kemampuan yang sama. Yang satu dikenal sebagai model yang selalu tepat waktu, mudah diajak kerja sama, dan punya energi positif di setiap sesi pemotretan. Yang lainnya sering datang terlambat, sulit diatur, dan hanya mengandalkan wajahnya tanpa membangun hubungan baik dengan tim. Jika kamu adalah seorang desainer atau fotografer, siapa yang akan kamu pilih untuk proyek berikutnya? Di dunia modeling, wajah menarik bisa ditemukan di mana saja. Tapi attitude, profesionalisme, dan keunikan diri, itu yang tidak bisa ditiru sembarangan. Itulah sebabnya personal branding menjadi hal yang sangat krusial bagi seorang model. Hari ini, kita akan membahas beberapa pilar utama dalam membangun personal branding sebagai model. Tidak terbatas pada portofolio atau jumlah followers di media sosial, tapi lebih kepada bagaimana kamu bisa menciptakan kesan yang mendalam di industri ini. Dan yang sering dilupakan oleh banyak orang, attitude. Sikap dan cara membawa diri bisa menjadi faktor penentu apakah karir modelingmu akan terus berkembang atau justru berhenti di tengah jalan. Jadi, jika kamu serius ingin membangun karir modeling yang lebih dari sekadar ikut casting dan menunggu keberuntungan, simak video ini sampai habis. Karena kita akan mengupas strategi yang bisa langsung kamu terapkan untuk membangun citra profesional yang menarik perhatian industri, membuatmu lebih diingat, dan membuka lebih banyak peluang besar dalam dunia modeling. Menemukan identitas unik adalah langkah pertama dan paling penting dalam membangun personal branding sebagai fashion model. Di dunia modeling yang sangat kompetitif, wajah cantik dan tubuh proporsional saja tidak cukup. Kamu harus memiliki sesuatu yang membedakanmu dari model lain. Coba pikirkan, apa yang membuat model seperti Naomi Campbell atau Bella Hadid begitu ikonik. Selain penampilan fisik, karakter yang mereka bawa ke setiap pemotretan dan runway juga menjadi faktor penentu kesuksesan. Naomi dengan cara berjalannya yang penuh percaya diri dan kuat, Bella dengan ekspresi tajam dan misteriusnya, itu adalah ciri khas yang membuat mereka tak terlupakan. Jadi, bagaimana kamu bisa menemukan identitas unikmu? Mulailah dengan analisis diri. Apa fitur fisik yang paling menonjol darimu? Mungkin kamu memiliki struktur tulang wajah yang tajam, senyum yang menawan, atau tatapan mata yang kuat. Selain fitur fisik, kepribadian juga berperan besar dalam membangun identitas. Apakah kamu ingin dikenal sebagai model yang edgy dan eksperimental? Atau lebih klasik dan elegan? Kepribadian ini akan tercermin dalam caramu berpose, berjalan, dan bahkan dalam interaksi dengan orang lain di industri ini. Salah satu cara untuk memperjelas identitasmu adalah dengan membuat mood board visual. Kumpulkan referensi dari majalah fashion, runway show, hingga film yang menurutmu mewakili estetika dan vibe yang ingin kamu ciptakan. Mood board ini akan menjadi panduan visual dalam membentuk citramu sebagai model. Setelah itu, pilih 3 hingga 5 kata kunci yang menggambarkan brandmu. Misalnya, jika kamu ingin dikenal sebagai model yang kuat dan modern, kamu bisa memilih kata seperti bold, confident, dynamic. Jika kamu lebih cocok dengan gaya yang lembut dan dreamy, kata-kata seperti ethereal, graceful, romantic bisa menjadi pilihan. Identitas ini harus diterapkan secara konsisten dalam semua aspek karirmu. Bukan hanya dalam caramu berpakaian dan berpose di depan kamera, tetapi juga dalam bagaimana kamu menampilkan dirimu di media sosial, cara berbicara dalam wawancara, hingga bagaimana kamu membawa diri di lingkungan kerja.
Branding yang kuat dan konsisten akan membuatmu lebih mudah diingat oleh klien, fotografer, hingga agensi. Banyak model yang berbakat, tetapi hanya sedikit yang memiliki keunikan yang benar-benar melekat dalam ingatan orang. Ketika kamu sudah menemukan apa yang membuatmu spesial, gunakan itu sebagai kekuatan utama. Fashion erat kaitannya dengan cara kamu membawa diri dan menyampaikan cerita melalui ekspresi dan gerakan. Jika kamu bisa menemukan identitas yang autentik dan mempertahankannya dengan konsisten, maka kamu akan menjadi model sukses yang memberikan pengaruh besar di industri ini. Ingat, proses menemukan identitas unik ini tidak bisa dilakukan dalam semalam. Butuh waktu, eksperimen, dan terkadang trial and error. Jangan takut untuk mencoba berbagai konsep dan gaya sampai kamu menemukan yang benar-benar terasa seperti perpanjangan dari dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, personal branding yang paling kuat selalu datang dari keaslian dan keunikan dirimu yang sebenarnya. Portofolio yang kuat bukan sekadar kumpulan foto, tetapi sebuah cerita visual yang merepresentasikan siapa kamu sebagai model. Di dunia modeling yang kompetitif, portofolio adalah kartu nama yang berbicara sebelum kamu mengucapkan sepatah kata pun. Klien, tetapi mereka ingin memahami bagaimana kamu bisa menyesuaikan diri dengan berbagai konsep, bagaimana ekspresi wajahmu menyampaikan emosi, serta seberapa baik kamu menghidupkan karakter dalam sebuah pemotretan. Membangun portofolio membutuhkan perencanaan yang matang. Mulailah dengan memahami branding yang ingin kamu bangun. Apakah kamu ingin dikenal sebagai model dengan tampilan editorial yang high fashion? Atau lebih condong ke arah model komersial yang serbaguna? Setelah menentukan arah brandingmu, pilihlah foto-foto yang benar-benar mencerminkan identitas tersebut. Lebih sedikit, tetapi berkualitas tinggi, jauh lebih efektif dibandingkan puluhan foto yang tidak memiliki benang merah yang jelas. Sebuah portofolio profesional biasanya terdiri dari 8-12 foto terbaik yang menunjukkan kemampuan dan keberagamanmu. Variasi dalam portofolio sangatlah penting. Setiap foto harus memiliki tujuan dan memberikan gambaran yang berbeda tentang kemampuanmu sebagai model. Sebuah beauty shot berfokus pada wajah, menunjukkan ekspresi yang kuat, struktur wajah yang unik, serta kemampuanmu dalam berpose dengan detail yang lebih dekat. Full body shot diperlukan untuk menunjukkan proporsi tubuh serta bagaimana kamu membawa diri dalam berbagai jenis pakaian dan gaya. Kemudian, editorial shot menampilkan kreativitas dan kemampuanmu dalam menghidupkan konsep yang lebih artistik, sementara commercial shot menunjukkan bagaimana kamu bisa menyesuaikan diri dalam iklan atau campaign produk yang lebih santai dan relatable. Selain variasi jenis foto, pastikan juga bahwa portofolio mencerminkan fleksibilitas dan kemampuan adaptasimu sebagai model. Beberapa foto bisa memperlihatkan gaya klasik dan elegan, sementara yang lain bisa menampilkan sisi edgy dan eksperimental. Keberagaman ini akan memperlihatkan bahwa kamu bisa bekerja dengan berbagai brand dan konsep yang berbeda. Pemilihan fotografer juga sangat berpengaruh dalam membentuk kualitas portofolio. Jangan hanya memilih fotografer berdasarkan popularitasnya, tetapi cari mereka yang benar-benar memahami visimu. Seorang fotografer berpengalaman di industri fashion mampu mengambil gambar yang bagus dan menangkap karakter dan kekuatanmu sebagai model. Diskusikan terlebih dahulu konsep yang ingin kamu wujudkan, dan pastikan hasil akhirnya sesuai dengan branding yang ingin kamu bangun. Selain itu, jangan hanya mengandalkan satu sesi pemotretan untuk portofolio. Seiring dengan berkembangnya kariermu, portofolio juga harus diperbarui agar tetap relevan dengan perkembangan tren dan perubahan dalam dirimu. Mungkin awalnya kamu lebih banyak memiliki foto dengan tampilan klasik dan lembut, tetapi seiring waktu, kamu menemukan bahwa gaya yang lebih edgy dan bold lebih mencerminkan karaktermu. Maka, portofolio harus berkembang sesuai dengan perjalanan karirmu. Jika memungkinkan, buatlah versi digital dan cetak dari portofolio. Portofolio digital bisa berupa website atau PDF yang mudah dikirim ke agensi dan klien, sedangkan portofolio cetak tetap menjadi standar dalam banyak casting dan pertemuan langsung. Pastikan tata letaknya bersih dan profesional, tanpa elemen yang berlebihan agar fokus tetap pada foto-fotomu. Portofolio yang bercerita akan membantumu mendapatkan pekerjaan yang diimpikan. Ini adalah alat yang menunjukkan siapa kamu sebagai model, bagaimana kamu bekerja di depan kamera, dan bagaimana kamu bisa memberikan nilai tambah bagi klien atau brand yang ingin bekerja denganmu. Dengan investasi waktu dan usaha yang tepat,
portofolio tak hanya sekadar kumpulan foto, tetapi model yang memiliki jaringan luas dengan fotografer, stylist, makeup artist, dan desainer akan lebih mudah mendapatkan proyek baru dan memperluas karir mereka. Membangun relasi sejak awal akan memberikan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan profesional. Kolaborasi tersebut bisa menghasilkan portofolio yang fresh dan autentik. Banyak proyek besar dimulai dari kerjasama kecil yang kemudian berkembang menjadi peluang yang lebih besar. Oleh karena itu, selalu cari kesempatan untuk terlibat dalam proyek kreatif yang bisa memperkaya pengalaman dan memperluas eksposur. Menghadiri event industri juga menjadi langkah penting. Fashion gathering, pameran fotografi, atau beauty workshop adalah tempat yang tepat untuk bertemu dengan profesional di bidang ini. Berpartisipasi secara aktif, memperkenalkan diri, dan membangun kesan yang baik akan meningkatkan peluangmu untuk diingat oleh orang-orang yang bisa membawamu ke kesempatan lebih besar. Membawa kartu nama digital dengan QR Code yang terhubung langsung ke portofolio online akan memudahkan orang lain untuk melihat hasil karyamu secara instan. Menjalin hubungan yang baik memerlukan komunikasi yang konsisten. Setelah bertemu seseorang di sebuah event atau bekerja sama dalam proyek, lakukan follow-up untuk menunjukkan apresiasi dan membangun komunikasi lebih lanjut. Pesan sederhana yang menunjukkan rasa terima kasih bisa menciptakan kesan positif yang bertahan lama. Reputasi positif menyebar dengan cepat di industri ini. Model yang dikenal profesional, tepat waktu, dan mudah diajak bekerja sama seringkali mendapat rekomendasi untuk proyek selanjutnya. Sikap ramah dan etos kerja yang kuat akan meningkatkan kredibilitas dan membuatmu semakin dipercaya dalam industri fashion. Platform digital juga menjadi alat yang efektif dalam membangun jaringan. Media sosial bisa digunakan untuk berinteraksi dengan fotografer, agensi model, brand fashion, dan profesional lainnya. Sebagai seorang model, tubuh dan wajah adalah aset utama yang harus dirawat dengan penuh perhatian. Industri modeling menuntut tampilan yang prima, sehingga menjaga kesehatan kulit, kebugaran tubuh, dan gaya hidup yang seimbang bukan sekadar pilihan, tetapi sebuah keharusan. Kulit yang sehat adalah kanvas yang sempurna bagi makeup artist, sementara tubuh yang bugar mendukung postur dan ekspresi yang lebih baik saat di depan kamera. Membangun rutinitas skincare yang sesuai dengan jenis kulit sangat penting agar wajah selalu tampak segar dan glowing. Pilih produk yang sesuai, lakukan double cleansing setelah pemotretan, dan jangan lupa menggunakan sunscreen setiap hari untuk melindungi kulit dari efek buruk sinar matahari. Selain skincare, pola makan juga berperan besar dalam menjaga kesehatan kulit dan tubuh. Konsumsi makanan bergizi yang kaya akan vitamin, mineral, dan protein akan membantu menjaga stamina dan memperbaiki kondisi kulit dari dalam. Hindari makanan tinggi gula dan garam berlebihan yang bisa menyebabkan kulit kusam atau mudah berjerawat. Olahraga teratur menjadi bagian penting dalam rutinitas seorang model. Latihan seperti yoga, pilates, atau latihan kekuatan membantu membentuk postur tubuh yang lebih baik dan meningkatkan fleksibilitas saat berjalan di runway atau melakukan pose dalam pemotretan. Selain itu, menjaga berat badan yang ideal sesuai standar industri juga memerlukan keseimbangan anak dan aktivitas fisik yang cukup. Penting juga untuk selalu memperbarui ukuran tubuh secara berkala. Dalam industri yang sangat detail seperti modeling, perubahan kecil dalam ukuran tubuh bisa mempengaruhi kecocokan pakaian saat casting atau pemotretan. Dokumentasikan ukuran tubuh setiap bulan dan pastikan informasi ini selalu tersedia saat dibutuhkan oleh agensi atau klien potensial. Di era digital, citra seorang model tidak hanya dilihat saat berada di atas runway atau dalam hasil pemotretan, tetapi juga melalui kehadiran mereka di dunia maya. Media sosial adalah etalase digital yang bisa dimanfaatkan untuk membangun personal branding yang kuat. Langkah pertama adalah membersihkan media sosial dari konten yang tidak relevan atau bisa menurunkan kesan profesional. Pastikan feed Instagram, TikTok, atau platform lainnya mencerminkan identitas sebagai seorang model. Foto-foto dengan kualitas tinggi, hasil pemotretan profesional, serta video di balik layar dari pekerjaan modeling akan memperkuat branding dan menarik perhatian agensi maupun klien. Selain itu, LinkedIn juga bisa menjadi alat yang sangat efektif untuk membangun koneksi profesional. Banyak model yang mengabaikan platform ini, padahal disinilah tempat yang tepat untuk berhubungan dengan fotografer, manajer casting, dan brand fashion.
Profil yang profesional dengan deskripsi yang jelas tentang pengalaman modeling, keterampilan, serta portofolio akan meningkatkan kredibilitas di industri. Membuat website pribadi juga menjadi strategi cerdas dalam membangun brand sebagai model. Website ini bisa berisi galeri portofolio, informasi kontak, serta testimoni dari klien sebelumnya. Jika membuat website terasa terlalu kompleks, alternatif yang lebih sederhana adalah menggunakan Linktree atau platform sejenis yang bisa menghubungkan berbagai akun media sosial dan portofolio dalam satu tautan. Ini memudahkan calon klien atau agensi untuk mengakses informasi yang relevan tentangmu dalam satu klik. Menjaga interaksi yang positif di media sosial juga menjadi bagian penting dalam membangun personal branding. Berkomunikasi dengan audiens, merespons komentar, dan berkolaborasi dengan kreator lain akan meningkatkan engagement serta exposure. Menghindari kontroversi dan menjaga profesionalisme dalam setiap unggahan akan memperkuat citra sebagai model yang kredibel. Sama halnya dengan kehidupan offline, di mana sikap profesional dan attitude yang baik bisa meningkatkan reputasi di industri. Model yang mudah diajak bekerja sama, disiplin, dan selalu menghargai kru di balik layar akan lebih sering direkomendasikan untuk proyek berikutnya. Sebagai seorang model, teknik berjalan di runway atau pose di depan kamera memang penting, tetapi ada faktor yang jauh lebih menentukan, attitude. Sikap profesional adalah fondasi yang membedakan model yang bertahan lama dengan mereka yang cepat tenggelam. Banyak model berbakat yang gagal berkembang bukan karena kurang cantik atau kurang fotogenik, bisa jadi karena attitude mereka yang tidak mencerminkan profesionalisme. Sebaliknya, banyak model yang mungkin tidak memiliki fitur wajah paling sempurna tetapi tetap mendapatkan pekerjaan berulang kali karena memiliki etos kerja yang luar biasa dan mudah diajak bekerja sama. Dalam industri ini, ketepatan waktu bukan sekadar tanda disiplin, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap waktu orang lain. Selalu datang lebih awal untuk setiap sesi foto, fitting, atau casting. Ketika klien atau fotografer melihat bahwa kamu adalah model yang bisa diandalkan, mereka lebih cenderung memilihmu kembali untuk proyek berikutnya. Hafalkan rundown setiap acara atau pemotretan yang kamu jalani. Pelajari tema photoshoot atau fashion show sebelum hari H. Jika ada briefing, dengarkan dengan baik, tanyakan hal yang belum jelas, dan tunjukkan inisiatif. Klien dan tim produksi akan lebih menghargai model yang datang dengan persiapan dibanding yang hanya datang dan menunggu arahan. Sebagai model, fleksibilitas juga menjadi nilai tambah. Kadang, pemotretan bisa berlangsung lebih lama dari jadwal, atau ada perubahan konsep mendadak. Kemampuan untuk tetap tenang dan beradaptasi dengan situasi tanpa mengeluh akan membuatmu diingat sebagai model yang profesional. Industri fashion lebih kecil dari yang terlihat. Nama baik bisa menyebar dengan cepat, begitu juga reputasi buruk. Model yang menunjukkan sikap positif dan menghargai setiap orang dalam tim produksi akan lebih disukai dan direkomendasikan ke klien lain. Selalu perlakukan semua orang dengan hormat, bukan hanya desainer atau fotografer, tetapi juga asisten stylist, makeup artist, bahkan kru di balik layar. Jangan meremehkan siapapun, karena seringkali orang-orang inilah yang bisa membuka lebih banyak peluang karir. Sikap rendah hati juga memainkan peran penting. Tidak peduli seberapa tinggi statusmu sebagai model, tetaplah bersikap ramah dan terbuka terhadap kritik. Jangan takut untuk meminta feedback dari fotografer atau klien, dan gunakan masukan itu untuk berkembang. Selain itu, jangan lupakan etika kerja di media sosial. Hindari berbicara buruk tentang klien, brand, atau rekan kerja, karena ini bisa merusak citra profesionalmu. Jika ada pengalaman kurang menyenangkan, lebih baik disimpan sebagai pelajaran pribadi daripada dipublikasikan secara negatif. Penolakan dalam dunia modeling adalah bagian dari perjalanan. Bahkan model top dunia pernah menghadapi ratusan penolakan sebelum akhirnya sukses. Yang membedakan mereka dengan model lain adalah bagaimana mereka merespons kegagalan. Alih-alih menyerah, mereka terus memperbaiki diri, mencari peluang baru, dan tetap percaya pada potensi mereka. Mentalitas ini yang perlu dimiliki jika ingin bertahan lama di industri ini. Jangan menganggap satu penolakan sebagai akhir segalanya. Bisa jadi bukan karena kamu tidak cukup baik, tetapi karena klien mencari tipe model yang berbeda. Gunakan setiap pengalaman sebagai motivasi untuk berkembang, memperbarui portofolio, atau mencoba strategi baru dalam personal branding. Terakhir,
Tetaplah memiliki passion terhadap dunia modeling. Jika kamu benar-benar mencintai pekerjaan ini, semangat dan energi positifmu akan terlihat dan menarik lebih banyak kesempatan. Model yang bertahan bukan hanya yang memiliki wajah menarik, tetapi juga mereka yang memiliki sikap pantang menyerah dan mampu menjaga reputasi dengan baik. Membangun personal branding sebagai model butuh waktu, konsistensi, dan strategi yang tepat. Terapkan beberapa tips dalam video ini agar karirmu sebagai fashion model profesional makin melesat. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, subscribe sekarang dan nyalakan notifikasi supaya nggak ketinggalan tips lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.